Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Tulab wa talibat MKW kelas 7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan langsung saja sekarang kita sampai pada pelajaran ke-10 dengan judul bab lanjutan bab barang siapa melaksanakan tauhid masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Jadi keutamaan tauhid itu bisa membuat orang masuk surga tanpa dihisab ya. Tujuan dari pembelajaran kita, pertama murid dapat menyebutkan tempat yang menunjukkan keikhlasan dalam hadis Husain ibn Abdurrahman. Jadi nanti dari sisi mana itu keikhlasan. Lalu yang kedua, murid dapat mensifati keutamaan salaf dan perhatian mereka dalam berkomitmen terhadap sunnah. Sunnah yang dalam artian seluruh yang datang dari Nabi itu dilakukan oleh generasi salaf kita. Nah, yang ketiga, murid dapat menentukan sisi pendalilan tentang bolehnya ruqyah karena penyakit ain dan terkena racun. Dan hal tersebut tidak menghilangkan kesempurnaan tauhid. Baik, kita baca ya dalilnya dan ini dihafalkan ya. Nah, an Husain ibn Abdurrahman qala, dari ya, Husain ibn Abdurrahman ya, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibni Jubairin. Ya, jadi Husain ibn Abdurrahman ini adalah tabi'ut tabi'in. Seorang ulama yang hidup di era ketiga ya, dari generasi terbaik Islam. Generasi terbaik Islam kan zaman di mana Nabi dan para sahabat. Ini ya, generasi terbaik. Setelahnya adalah tabi'in. Ini muridnya para sahabat begitu. Nah, setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Nah, Husain ibn Abdurrahman ini beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in ya. Seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, beliau menceritakan, kuntu inda Sa'id ibni Jubairin faqala. Suatu ketika aku berada di majelis guruku ya, yang bernama Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair ini ya, gurunya ini berarti tabi'in, generasi tabi'in, muridnya sahabat. Tepatnya muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Suatu ketika aku berada di majelis guruku yang bernama Sa'id ibni Jubair. Nah, faqala, maka guruku berkata, ini kasih kurung biar mudah, kurung buka. Ayyukum ra'al kaukabal ladzin qaddal barihata, kurung tutup. Ya, ini karena kan tanya jawab kan ini. Ya, sang guru bertanya, siapa di antara kalian yang melihat kaukab? Apa itu kaukab? Kaukab itu bintang ya. Alladzin qaddal barihah. In qadda, lihat kosakata artinya jatuh. Jadi bintang jatuh. Ini kalau di Indonesia juga kelihatan kan ini ya, kayak meteor seret jatuh begitu. Nah, al-barihah itu dini hari tadi begitu. Nah, jadi sang guru bertanya, siapa di antara kalian wahai muridku yang dini hari tadi malam itu melihat bintang jatuh? Ya, fakultu ana, maka sang murid yaitu siapa tadi? Husain ibn Abdurrahman menjawab, saya ya, tolong kasih kurung, ana ya. Kurung buka, kurung tutup. Aku yang melihat wahai guruku ya. Lalu tsumma qultu, lalu aku menimpali perkataanku ya, jadi setelah berkata lagi ya, kurung buka lagi ya. Amma inni lam akun fi sholatin walakinni luditu, kurung tutup. Adapun tadi malam ketika aku menyaksikan bintang jatuh itu, saat itu aku tidak sedang sholat ya. Akan tetapi aku itu sedang tersengat kalajengking. Masya Allah ya. Paham kan? Jadi beliau bangun malam ya. Nah, karena beliau pengen menghilangkan prasangka, walaupun prasangka baik kan, beliau pengen menghilangkan dari teman-teman di majelisnya dan juga gurunya
Ya, beliau itu mengatakan dengan terus terang, aku yang melihat. Ya. Tetapi pas aku melihat itu dini hari tadi, aku itu tadi malam tidak sholat, sedang tidak sholat. Tetapi aku apa? Kegigit kalajengking. Nah, ya. Kemudian sang guru bertanya, qala, fama sonakta, itu harusnya sonakta bukan sonaktu. Fama sonakta, kurung buka terus kurung tutup. Gurunya bertanya lagi, lah kamu kok gigit kalajengking, apa yang kamu lakukan setelah tergigit kalajengking itu? Fama sonakta. Ya, paham ya? Nah, terus kultu, sang murid ya menjawab, kurung buka lagi, irtako itu kurung tutup. Ya. Ketika ditanyai, ya kamu kenapa gigit kalajengking, apa yang kamu lakukan? Aku irtako itu, apa artinya? Meminta orang lain untuk meruqyah diriku dengan menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika aku digigit kalajengking itu, aku minta tolong orang lain untuk meruqyah diriku. Ya, dengan cara membacakan ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang sahih, doa-doa. Ya, untuk menghilangkan rasa sakit dan demam karena gigitan kalajengking itu. Nah, ya, lalu ya sang guru bertanya lagi, kurung buka lagi, qala fama hamalaka ala dzalika, kurung tutup. Ya. Sang guru bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Ya. Kok kamu digigit serangga itu, kok kemudian minta ruqyah? Apa dalilmu? Apa yang mendorongmu untuk minta ruqyah? Apa alasanmu kamu kok minta ruqyah? Nah, gurunya bertanya demikian. Paham kan? Nah, lalu sang murid menjawab, qultu, ya, kurung buka lagi, hadithun haddatsanahu Sya'biyyu. Ya, kurung tutup dulu. Ya. Yang mendorongku untuk minta ruqyah itu adalah satu hadis yang aku mendengar hadis itu dari Imam Asy-Sya'bi. Ya. Imam Asy-Sya'bi ini gurunya yang lain dari Husain bin Abdurrahman ini. Ya. Masya Allah ya. Jadi beliau punya guru, satunya kan yang sedang di majelis ini ya, yaitu Sa'id ibni Jubair. Nah, beliau punya guru lain. Nah, begitu kan. Ya, yang bernama ya Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Ya, beliau terkenal juga ini tabi'in ya. Nah, aku mendengar satu hadis dari beliau, dari guruku Imam Asy-Sya'bi itu, yang mendorong aku untuk meruqyah itu, meminta ruqyah itu. Nah, lalu sang guru bertanya, qala, ya, kurung buka lagi, wa ma haddatsakum, kurung tutup. Ya. Sang guru bertanya, lah apa yang disampaikan ya, oleh Imam Asy-Sya'bi itu? Hadis apa yang beliau sampaikan? Ya, begitu. Sang guru ini bertanya. Ya. Nah, qultu, kurung buka lagi, haddatsana an Buraidah bin Husayb annahu qala. Ya, bahwa Imam Asy-Sya'bi berkata, beliau mendengar ya, sahabat yang bernama Buraidah ibnul Husayb, bahwa beliau mengatakan, ya, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la ruqyata illa min ainin au hummatin, kurung tutup. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Ya, Imam Asy-Sya'bi kemudian mengambil dari sahabat yang bernama Buraidah ibnul Husayb. Buraidah ibnul Husayb, sahabat ini mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sanadnya tinggi. Ya. Nah, apa kata Nabi? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin au hummatin. Kalimat ini tolong kasih garis bawah. La ruqyata illa min ainin au hummatin, ini tolong kasih garis bawah. Ya. Nabi mengatakan tidak ada ruqyah kecuali dari dua perkara, ain dan hummah. Apa itu ain? Lihat, seorang menimpakan pandangan kepada orang lain dengan pandangan jelek, maka hal itu berpengaruh jelek terhadap orang yang dipandang itu dengan izin Allah. Jadi ain itu penyakit karena sebab dipandangi orang. Ya, Masya Allah. Dengan pandangan jelek. Ya, ini apa mungkin? Mungkin sekali. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menceritakan dalam beberapa dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya, ada seorang itu saking hasadnya sama orang lain, saking bencinya sama orang lain, dia mandangi mobilnya orang itu, bisa mobilnya itu mogok, nggak bisa jalan. Ya. Nah, beliau juga mengatakan,
ya. Di Arab itu sering terjadi seperti itu. Orang kalau udah benci, mandang dengan pandangan dengki, mandangi orang itu, orang yang dipandang itu sakit itu. Ya, itu penyakit karena sebab pandangan mata, ini namanya ain. Nah, sekarang di sini saya sampaikan ya, pentingnya kita tidak selfie, ya, tidak foto-foto lalu ngupload di apa itu status entah Instagram, entah WhatsApp, entah apalah begitu ya. Lalu kita dipenelengi manusia. Nah, ini ya bisa menyebabkan kita kena penyakit ain itu. Ya makanya hati-hati ya, dari statusnya apalagi yang akhwat, ya, bahaya itu. Ya kalau sampai menampakkan ya kepada orang lain ini yang bukan mahramnya, ini ya perkara yang sangat berbahaya ya. Apalagi zaman sekarang ya, dukun-dukun santet, dukun-dukun ya seperti itu ya. Itu jinnya juga yang bantu tambah banyak. Makanya hati-hati jangan sampai kita ya terkena penyakit ini. Ya, maka kata Nabi yang pertama itu bisa diruqyah ya kalau ada orang kena penyakit ain. Lalu yang kedua, ya ruqyah itu bisa dipakai untuk mengobati hummah. Apa itu hummah? Lihat, tersengat binatang yang memiliki racun seperti kalajengking, ular atau yang semisal. Nah, kata Nabi di sini, ya boleh kalau kena ain atau kena hummah, ini boleh ya diruqyah. Demikian. Nah, itulah yang dijadikan dalil oleh siapa? Oleh Husain ibn Abdurrahman ketika beliau tergigit, tersengat kalajengking di malam hari itu, beliau minta tolong untuk diruqyah. Nah, maka sang guru mengatakan, qala yang terakhir itu ya, kurung buka lagi, qad ahsana manintaha ila masami'a, kurung tutup. Ya, sungguh baik, sungguh bagus, lihat ya di kosakata itu, sungguh telah mengerjakan perkara yang bagus seorang yang mengambil suatu ilmu yang sampai kepadanya kemudian ia amalkan. Jadi artinya gurunya ini memuji muridnya. Sungguh bagus orang yang beramal dengan apa yang telah ia dengar. Ya, orang yang beramal dengan apa yang telah ia ilmui. Nah, ini sesungguhnya ada nanti ya, ada kelanjutan dari kisahnya. Tapi ini insya Allah di bab yang berikutnya ya, yang mengatakan ya, yang intinya sang guru ya nanti akan meluruskan ya, bahwa ada di sana perkara yang lebih mulia dari meminta ruqyah kepada orang lain. Apa itu? Itu di bab setelahnya, di bab 11 insya Allah ta'ala akan saya jelaskan. Nah, kita fokus di bab 10 dulu ya, sampai perkataan sang guru tadi, yaitu Sa'id ibni Jubair tadi ya, sungguh bagus orang yang mau mengamalkan apa yang telah ia ilmui, apa yang telah ia dengarkan. Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ya antara guru dan murid ini. Yang pertama, keutamaan salaf dan semangat mereka dalam menjaga keikhlasan. Sungguhnya para salaf ketika melihat tanda-tanda, ayat-ayat ya, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, mereka tidaklah menganggap sebagai hal yang biasa. Tetapi mereka memahami bahwa itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ini ada komentar di bawah. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, atau yang semisal ya, bahwa keduanya termasuk ayat-ayat Allah. Kedua itu, matahari dan bulan itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Ya, di mana Allah menakut-nakuti hambanya dengan keduanya, sehingga mereka mengerjakan sholat, bersedekah, berdoa, dan beristighfar ketika melihat gerhana. Ya, bukan kemudian malah, ya mohon maaf ya, seperti orang-orang yang tidak punya ilmu, ya malah ya sukaria dan sebagainya. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengingatkan hamba-hambanya. Matahari yang biasanya bisa terbit, bisa dengan seketika tertutup. Nah, bulan juga yang biasanya ada, seketika tertutup. Ini bukan kemudian malah seneng-seneng kayak orang barat itu ya. Tetapi itulah tanda kekuasaan Allah yang harusnya kita tahu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mampu melakukan segalanya. Coba kalau setelah itu kemudian kiamat ya, sebagaimana yang dikatakan Nabi ya, ketika melihat itu Nabi sangat takut. Kemudian Nabi bergegas untuk mendirikan sholat, yang mengajak para sahabat untuk mendirikan sholat, lalu memperbanyak sedekah ya, dan beristighfar. Itulah ya tuntunan Nabi ya, ketika ada melihat tanda kekuasaan Allah, bukan kemudian malah ya, kalau bahasa Jawanya hura-hura seperti orang
barat. Itu tidak benar. Nah, maka inilah yang dilakukan para salaf. Ketika mereka melihat tanda kekuasaan Allah, mereka tahu ya bahwa itu adalah, nah, di sini kan bintang jatuh ya. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Saya lanjutkan. Hal itu nampak dari ya, soal jawab ya, antara Sa'id bin Jubair ya, dengan orang-orang yang hadir di majelisnya. Ketika beliau mengatakan, sang guru ini mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Ya. Maka sang murid ya, Husain bin Abdurrahman menjawab, saya. Tetapi karena beliau khawatir kalau orang yang hadir menyangka bahwa dirinya saat itu sedang mengerjakan sholat, maka beliau pun berkata, adapun aku waktu melihat bintang jatuh itu, aku tidak sedang sholat. Ya. Beliau menjaga agar tidak ada yang menyangka bahwa dirinya sedang beribadah. Beginilah kebiasaan para salaf yang bersemangat dalam menjaga keikhlasan. Beliau menjelaskan bahwa waktu itu dirinya sedang terkena sengatan binatang beracun, maka sengatan itu mengharuskan seseorang untuk terbangun. Jadi beliau itu kesengat, langsung bangun kan begitu. Setelah bangun, beliau minta ruqyah. Nah, di proses itu beliau melihat bintang jatuh. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya, omahe apa enek gendenge kok ndelok bintang jatuh. Ya itulah ya keadaan para salaf kita. Tentunya tidak seperti zaman kita saat ini, ya. Tidak seperti rumah-rumah kita ya. Allahu a'lam. Ya, rumahnya sederhana dan sebagainya. Ya, itulah para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, berusaha menjaga keikhlasan. Ya, dengan cara ya tidak menampakkan ya, ibadah ya di hadapan manusia. Ketika itu dikhawatirkan menimbulkan ya, riya, ya, menimbulkan perasaan ingin dipuji oleh manusia. Taib ya. Kemudian ya, yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari kisah sang guru dan murid ini, hukum meminta ruqyah dari orang lain. Bagaimana nih hukumnya minta ruqyah? Nah, di sini ya di bab ini disebutkan bahwa dibolehkan meminta ruqyah dari orang lain. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis tadi yang telah kita baca. La ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari dua perkara, penyakit ain atau penyakit karena gigitan binatang beracun, ya, hummah. Ya. Nah, maksudnya tidak ada ruqyah yang lebih utama dan mujarab dibandingkan ruqyah karena penyakit ain dan terkena racun. Hal ini tidak menghalangi bolehnya untuk meminta ruqyah dari semua penyakit, baik penyakit fisik maupun non-fisik. Juga tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum di bab ini disampaikan bahwa meminta ruqyah ya, dari kejadian-kejadian tertentu, ya, penyakit tertentu, ya, itu tidak masalah berdasarkan hadis ini ya, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i tadi. Nah, ya, namun nanti memang ya di bab 12 akan dijelaskan perkara yang lebih utama dari meminta ruqyah, dan insya Allah akan saya sampaikan di bab berikutnya. Nah, dan pelajaran kita sampai sini, ini ada evaluasi ya, tolong dikerjakan di buku tugas ya, dan apa yang saya sampaikan ini tolong dirangkum ya di buku rangkumannya. Nanti insya Allah kita koreksi. Nah, kita akhiri ya, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.